No matter what I say, keeping you close shouldn't be hard. If you were honest when you said you missed me. Salah satu eksperimen yang menunjukkan bahwa cahaya terdiri dari foton adalah eksperimen yang dilakukan oleh Arthur Holly Compton pada tahun 1923. Pengertian dari efek Compton sendiri adalah peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Pada tahun 1923, Compton melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan, seperti animasi berikut ini. Di sini kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton datang lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan, di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur itu sama. Di sini, Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Bentuk materi itulah yang dapat menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut karena foton mengalami momentum. Selanjutnya adalah gambar 1.4 yang mengilustrasikan mekanisme hamburan foton yang menumbuk sebuah elektron. Sinar X yang dihamburkan oleh elektron mengalami perubahan frekuensi bila dibandingkan dengan sinar X yang dijatuhkan ke permukaan logam. Dan perubahan ini tergantung pada sudut hamburan. Efek ini diamati Compton pada tahun 1923 dan dijelaskan berdasar pada pandangan foton oleh Compton dan Debye secara serempak. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dina Azizah. Baiklah, saya Dina Azizah akan melanjutkan penjelasan dari Adik Kurnia. Pada tumbukan antara foton dan elektron berlaku hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi foton yang datang dan energi elektron diam sama dengan jumlah antara energi foton yang dihamburkan dengan energi elektron yang terpental. Secara sistematis, yaitu hambar omega ditambah M0 C kuadrat sama dengan hambar omega aksen ditambah MC kuadrat. Hubungan antara energi foton dengan hambar omega yaitu EP sama dengan hambar omega. EP kita bisa tulis dengan nilai hambar sama dengan H per 2pi dikali dengan omega nilainya yaitu 2πf. Maka EP sama dengan H per 2pi dikali 2πf. Maka jika disederhanakan EP menjadi H dikali F, di mana F sama dengan C per lambda. Maka nilai EP yaitu H dikali C per lambda. Sehingga kita bisa tulis persamaannya menjadi H C per lambda I ditambah M0 C kuadrat sama dengan HC per lambda F ditambah MC kuadrat. Inilah persamaan 1.16. Dari hukum kekekalan momentum kita dapatkan yaitu PF atau momentum foton ditambah PE atau momentum elektron sama dengan PF aksen atau momentum foton setelah tumbukan ditambah PE momentum elektron setelah terpental. E sama dengan HF. Nilai E sama dengan MC kuadrat atau bisa kita tulis M dikali C sama dengan HF. MC di sini itu setara dengan rumus momentum yaitu M dikali F. F tersebut adalah kecepatan cahaya. Nah, MC di sini C-nya F-nya itu diganti menjadi C. Jadi MC sama dengan P, maka M dikali C sama dengan HF, P dikali C sama dengan HF. Nilai PF sama dengan HF per C, di mana F sama dengan C per lambda. Lambda sama dengan C per F, maka 1 per lambda sama dengan F per C. Jika kita tulis dalam bentuk lain, menghasilkan PF sama dengan H per lambda. Balik lagi ke persamaan yang tadi, nilai
momentum foton sebelum tumbukan itu berarti H per lambda. Dan nilai momentum elektron sebelum terpental itu sama dengan 0. Karena dia itu diam. Jadi 0 sama dengan momentum foton setelah tumbukan nilainya H per lambda aksen ditambah momentum elektron setelah terpental, yaitu vektor dari momentum elektron. Maka kita bisa tulis persamaan 1.17 H per lambda sama dengan H per lambda aksen ditambah vektor dari momentum elektron. Karena elektron bergerak secara relativistik, maka persamaan energi relativistik pada elektron dinyatakan sebagai E sama dengan mc kuadrat sama dengan E ditambah E aksen. Karena elektron mula-mula diam, lalu elektron terpental setelah tumbukan, maka kita perlu menghitung energi totalnya, yaitu rumusnya momentum sebelum tumbukan ditambah momentum setelah terpental atau setelah tertumbuk. Maka E sama dengan mc kuadrat sama dengan m0 c kuadrat ditambah mc kuadrat. E kuadrat sama dengan m kuadrat c pangkat 4 ditambah sama dengan m0 kuadrat c pangkat 4 ditambah m kuadrat c pangkat 4, yaitu sama dengan menghasilkan E kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 ditambah M kuadrat C kuadrat C kuadrat. Kita ingat lagi tadi nilai P sama dengan M kali C. Maka kita bisa tulis akhirnya persamaan 1.18 yaitu E kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 ditambah P kuadrat C kuadrat. Hubungan antara sudut hamburan dengan pergeseran frekuensi atau panjang gelombang dapat diperoleh dari persamaan 1.16, 1.17, dan 1.18. Bila persamaan 1.17 diuraikan ke dalam komponen paralel dan tegak lurus, maka dapat kita lihat pada koordinat pada sumbu X dan sumbu Y ketika foton datang kemudian terjadi tumbukan dengan elektron yang diam, maka elektron terpental membentuk sudut sebesar psi dan foton terpental membentuk sudut sebesar theta. Sehingga pada sumbu X dapat kita analisis menjadi H per lambda F sama dengan H per lambda F cos theta ditambah P cos psi. Inilah persamaan 1.19. Selanjutnya pada sumbu Y, karena sebelum tumbukan tidak ada terjadinya momentum, maka ia bernilai 0. 0 sama dengan H per lambda F sin theta dikurang P sin psi. Inilah persamaan 1.20. Bila masing-masing dari persamaan 1.19 dan 1.20 maka dikuadratkan dan kemudian dijumlahkan, maka diperoleh persamaan 1.19 yaitu H per lambda I sama dengan H per lambda F dikali cos theta plus Pi cos Pi. Sehingga H per lambda I dikurang H per lambda F dikali cos theta pangkat 2 sama dengan Pi cos Pi pangkat 2. Sehingga H pangkat 2 per lambda I pangkat 2 dikurang 2 dikali H pangkat 2 per lambda I dikali lambda F dikali cos theta plus H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 dikali cos pangkat 2 theta sama dengan Pi pangkat 2 cos 2 pangkat 2 Pi. Persamaan 1.20 yaitu 0 sama dengan min H per lambda F dikali sin theta plus Pi sin Pi
maka diperoleh H per lambda F dikali sin theta sama dengan pi sin pi. Sehingga H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta sama dengan pi pangkat 2 dikali sin pangkat 2 H dikali pi. Setelah persamaan dari 1.19 dan 1.20, maka dikuadratkan, maka hasil kuadrat persamaan tersebut dijumlahkan, yaitu H pangkat 2 per lambda I pangkat 2 dikurang 2 dikali H pangkat 2 per lambda I dikali lambda F dikali cos theta plus H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 dikali cos pangkat 2 theta sama dengan pi pangkat 2 cos pangkat 2 pi. Sehingga diperoleh dari H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta sama dengan pi pangkat 2 dikali sin pangkat 2 dikali pi. Maka nilai yang diperoleh yaitu H pangkat 2 per lambda I pangkat 2 dikurang 2 dikali H pangkat 2 per lambda I dikali lambda F dikali cos theta plus dalam kurung H pangkat 2 plus per lambda F pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta plus H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 dikali cos pangkat 2 pi. Maka diperoleh yaitu P pangkat 2 sin pangkat 2 dikali pi plus P pangkat 2 dikali cos pangkat 2 dikali pi, di mana H pangkat 2 per lambda I pangkat 2 dikurang 2 dikali H pangkat 2 per lambda I dikali lambda F dikali cos theta dalam kurung H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta ditambah cos pangkat 2 theta. Maka diperoleh yaitu P pangkat 2 dikali sin pangkat 2 dikali pi plus cos pangkat 2 dikali pi. Sehingga H pangkat 2 per lambda I pangkat 2 dikurang 2 dikali H pangkat 2 per lambda I dikali lambda F cos theta plus H pangkat 2 per lambda F pangkat 2 dikali 1 sama dengan P pangkat 2 dikali 1. Sehingga H pangkat 2 per lambda I pangkat 2 dikurang 2 dikali H pangkat 2 per lambda I dikali lambda F dikali cos theta plus H pangkat 2 per lambda F pangkat 2, maka diperoleh yaitu P pangkat 2, yaitu dari persamaan 1.21. Jika persamaan 1.16 dikuadratkan, maka diperoleh yaitu HC per lambda I plus M0 C pangkat 2 sama dengan HC per lambda F plus MC pangkat 2. Sehingga HC per lambda I plus M0 C pangkat 2 minus HC per lambda F pangkat 2, maka diperoleh dari MC pangkat 2 dalam pangkat 2. Maka nilai tersebut diperoleh yaitu HC per lambda I plus M0 C pangkat 2 dikurang HC per lambda F dikali HC per lambda I plus M0 C pangkat 2 dikurang HC per lambda F. Sehingga H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda I pangkat 2 ditambah HC per lambda I dikali M0 C pangkat 2 dikurang H pangkat 2 dikali C pangkat 2 per lambda I lambda F plus HC per lambda I dikali M0 C pangkat 2 plus M0 pangkat 2 C pangkat 4 dikurang HC per lambda F dikali M0 C pangkat 2 dikurang H2 C2 H per lambda I di lambda F dikurang HC per lambda F dikali M0 C pangkat 2 plus H pangkat 2 dikali C pangkat 2 per lambda F pangkat 2. Maka diperoleh yaitu H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda I pangkat 2 plus H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda F pangkat 2 plus M0 pangkat 2 C pangkat 4 plus 2HC per lambda I dikali M0 C pangkat 2
dikurang 2Hc per lambda F dikali M0 C pangkat 2 dikurang 2H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda I dikali lambda F. Baik, selanjutnya, karena I kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 plus momentum kuadrat C kuadrat, maka H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4 plus 2HC per lambda I M0 C kuadrat min 2HC per lambda F M0 C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 plus momentum kuadrat C kuadrat. H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus 2HC per lambda I M0 C kuadrat min 2HC per lambda F M0 C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F sama dengan M0 kuadrat C4 plus momentum kuadrat C kuadrat min M0 kuadrat C pangkat 4. H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus 2HC per lambda I M0 C kuadrat min 2HC per lambda F M0 C kuadrat min 2HC kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F sama dengan momentum kuadrat C kuadrat persamaan 1.22. Dan jika persamaan 1.21 dikalikan dengan C kuadrat, maka diperoleh H kuadrat per lambda I kuadrat plus 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan momentum kuadrat. Untuk persamaan 1.23. Dengan mengkombinasikan persamaan 1.22 dan 1.23, maka diperoleh H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus 2HC per lambda I M0 C kuadrat min 2HC per lambda F M0 C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F sama dengan momentum kuadrat C kuadrat. H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan momentum kuadrat C kuadrat. Dihasilkan 2HC per lambda I M0 C kuadrat min 2HC per lambda F M0 C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F plus 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta sama dengan 0. Atau 2HC per lambda I M0 C kuadrat min 2HC min lambda F M0 C kuadrat sama dengan 2H kuadrat C kuadrat per HI per lambda I lambda F plus 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta. 2HC buka kurung M0 C kuadrat per lambda I lambda F dalam kurung lambda I min lambda F tutup kurung sama dengan 2HC kuadrat buka kurung H per
lambda I lambda F dalam kurung 1 min cos theta tutup kurung. M0C kuadrat per lambda I lambda F dalam kurung lambda I min lambda F sama dengan H per lambda I lambda F dalam kurung 1 min cos theta. Lambda I min lambda F sama dengan H per lambda I lambda F per M0C kuadrat per lambda I lambda F dalam kurung 1 min cos theta untuk persamaan 1.24. Baik, selanjutnya persamaan 1.24 menyatakan bahwa perubahan panjang gelombang antara foton yang datang dan yang dihamburkan hanya tergantung pada sudut hamburan. Namun, sebenarnya sudut hamburan tergantung pada panjang gelombang sinar datang. Nah, selama proses tumbukan, sebagian energi foton hilang, sehingga foton yang terhambur panjangnya semakin membesar. Faktor H per M0C disebut panjang gelombang foton yang terhambur atau panjang gelombang Compton. Lambda E dari sebuah partikel dengan massa diam M0, maka dalam hal ini adalah elektron. Panjang gelombang Compton dapat digunakan sebagai estimasi dari ukuran partikel, sehingga energi kinetik elektron yang terhambur adalah sebagai berikut. T sama dengan Hc per lambda I kali lambda F buka kurung lambda I dikurang lambda F, di mana sudah diketahui bahwa pada persamaan 1.24 sebelumnya lambda I kurang lambda F adalah H per M 0C buka kurung 1 dikurang cos theta. Sehingga kita masukkan saja rumusnya menjadi T sama dengan Hc per lambda I dikali lambda F buka kurung H per M 0C 1 dikurang cos theta tutup kurung. Nah, kita juga telah mengetahui nih bahwa H per M0C adalah lambda E, sehingga kita langsung masukkan saja menjadi T sama dengan Hc per lambda I kali lambda F dikali lambda E buka kurung 1 dikurang cos theta. Sehingga pada persamaan 1.25 ini menerangkan bahwa energi elektron yang terhambur berbanding lurus dengan energi foton yang menumbuhkan. Nah, efek Compton hanya dapat diamati dalam domain panjang gelombang pendek atau hanya sinar X dan sinar Y. Kalau dibandingkan dengan elektron dinamika, klasik gelombang sama dengan gelombang EM yang datang dan hanya mungkin terjadi pada kuantum cahaya dengan membentuk momentum HK dengan energi H. Nah, dengan demikian, ide kuantum cahaya secara eksperimen diperkuat oleh efek Compton. Spektrum hamburan Compton yang lebar teramati pada eksperimen yang disebabkan oleh distribusi momentum elektron. Dan karena elektron terikat dengan atom, maka gambar 1.5 menunjukkan distribusi energi foton dan elektron yang tergantung pada suatu sudut hamburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.